terkasih dalam Tuhan, kembali bersama dengan kami dalam program Kehanjak 777. Saya percaya di pagi hari yang indah ini, saudara dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan dan semangat yang baru daripada Tuhan. Masih dalam suasana kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Pagi hari ini sesuai dengan tema kita Kehanjak 777. Berita sukacita apa saja yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita melakukan segala sesuatu, mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya bersukacita ketika mereka melihat dia. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, berita kebangkitan Tuhan dan peristiwa kebangkitan Tuhan merupakan satu berita yang benar-benar terjadi, satu peristiwa yang benar-benar terjadi. Sesuai dengan pembahasan kita minggu lalu, bahwa bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada ke-12 muridnya, kepada Thomas, kepada 500 orang, dan kepada Rasul Paulus. Saudaraku yang terkasih, saya percaya dan kebangkitan Tuhan menjadikan saudara dan saya semakin semangat, semakin bergairah dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah keadaan, di tengah situasi dunia yang tidak menentu hari ini, saya percaya ada janji firman Tuhan, ada janji kebenaran firman Tuhan yang harus kita percayai, yang harus kita imani, bahwa kepercayaan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus memberikan jaminan yang pasti. Hari ini pembahasan dalam dalam Yohanes pasal 20 19 sampai 21 ada beberapa hal yang Tuhan ingin tunjukkan. Yang pertama, janji Tuhan bagi saudara dan saya. Dia mengatakan, "Aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu." Jadi makna kebangkitan Tuhan yang pertama bagi kita hari ini, sesuai dengan tema kita Kehanjak dan Sukacita yang pertama, Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Damai berbicara sesuatu yang dari dalam, memberikan rasa nyaman, ketentraman yang tidak membuat kita gelisah. Damai itu melebihi apapun yang bisa dunia berikan, dan damai hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Ketika kita membuka hati, ketika kita mau menerima Dia dan meyakini Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Sejahtera berbicara sesuatu yang dari luar, yang kelihatan, yang Tuhan kerjakan. Jadi Tuhan bukan hanya mengerjakan yang rohani dalam kehidupan kita, Tuhan juga mengerjakan yang terlihat dalam kehidupan kita dari luar. Saya percaya ketika kita merenung keadaan kita, ketika merenungkan kembali, mari saudara kita cek keadaan kita masing-masing. Saya percaya keadaan saudara hari ini berbeda dengan kemarin. Jangan pernah ada kata penyesalan ketika aku ikut Tuhan, ketika aku melayani Tuhan, ketika aku mengiring Yesus. Bukannya aku tambah diberkati, tapi aku tambah seperti ini. Tapi hari ini saya percaya, ketika saudara sungguh-sungguh ikut Yesus, melakukan firman-Nya, saya percaya Tuhan akan mengadakan baik, damai, dan sejahtera dalam kehidupan saudara. Saya pun bersyukur hari ini, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan keluarga saya, sehingga saya hari ini bisa berdiri melayani Tuhan, mengatakan, "Tuhan, Engkau memang maha kuasa. Engkau memang Tuhan yang ajaib." Punyalah pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga damai sejahtera itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, apa makna kebangkitan hari ini yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Dan mereka menjadi sukacita. Tadi firman mengatakan, bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dalam suasana ketakutan,
Di tengah-tengah teror dari bangsa Yahudi yang ingin memburu mereka karena mereka mengiring Yesus, sungguh-sungguh kepada Yesus. Mereka dalam rumah berkumpul dalam satu rumah tertutup, berdoa bersama-sama. Kita pun hari ini berdoa dari rumah. Bukan masalah tempat kita beribadah. Tapi yang jadi masalah adalah hatimu dan hati kita semua. Respon kita terhadap sesuatu. Bagaimana kita melakukannya, baik di gereja, di rumah, dimanapun. Ibadah bukan bentuk liturgi. Ketika kita beribadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Respon kita terhadap kasih setia Tuhan. Ketika mereka berkumpul di rumah dalam suasana ketakutan. Biasanya seperti itu, saudara. Ketika kita mengalami ketakutan, mengalami kegentaran, mengalami sesuatu yang membuat kita menjadi takut. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita anggap memberi kita keberanian, kita menjadi sukacita. Itu manusiawi. Dan sukacita itu beda dan kebahagiaan. Karena sukacita semuanya salah satu adalah buah dari Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kehanjang. Itulah Tuhan kerjakan. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang tidak menentu hari ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, meyakini bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke surga dan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Patutlah kita bersukacita. Sungguh Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah. Engkaulah juru selamat kami yang memberikan kami kemenangan. Yang ketiga, makna kebangkitan. Aku akan mengutus kamu. Demikian kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 20 tadi. Dan menjadikan kita saksinya. Saksi dimulai dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Dari orang-orang terdekat, dari rumah tangga, dari kehidupan kita. Tidak perlu jauh-jauh orang-orang di sekitar kita. Kalau berkat dari Tuhan, itu sekeliling kita bisa merasakannya. Bisa menikmatinya. Itu artinya kita menjadi berkat. Biarlah hari ini makna kebangkitan Tuhan menjadikan saudara dan saya mempunyai damai sejahtera, sukacita, dan semangat dan memberikan kesaksian. Dan menjadi saksi Tuhan, ada berita pertobatan dalam nama Tuhan Yesus. Ada berita pengampunan dan ada keselamatan yang kekal. Hari-hari ini banyak khotbah renungan yang hanya menyenangkan telinga, tidak pernah mengkoreksi dosa. Mari kita belajar dosa apa yang menghimpit kita. Kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yakinlah dan makna kebangkitan Tuhan menjadikan saudara dan saya diampuni, diselamatkan, dan kita punya damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan napas kehidupan. Sebagaimana firman-Mu hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami damai sejahtera, sukacita, dan juga menjadikan kami saksi dan berkat bagi orang lain. Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu yang mendengar renungan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Berikan hati kami seperti hati Yesus ya Tuhan. Yang punya kasih terhadap sesama, terhadap siapapun yang kami temui. Berkati kami semuanya Tuhan. Berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada GPPK Karis Palangkaraya, Tangkiling, KDP, yang mungkin sakit dalam kelemahan. Bahkan siapapun saudara kami yang mendengar renungan ini, mungkin ada dalam kelemahan, sakit penyakit. Tuhan tolong menjamah dan memberkati mereka. Dan meyakinkan mereka bahwa Bapa di sorga tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami itu ya dan amin. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Berkati daerah kami, berkati kota kami Palangkaraya, berkati Kalimantan Tengah, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati para pemimpin kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, nilai hidup kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.